Itu yang utama itu. Makanya kadang sering mijain sekarang ikan, apalagi sebelum itu ikan sudah kolap. Apalagi sekarang yang jadi momok petani musim kayak gini ini kan Aeromonas. Kalau satu pijahan yang bobot setengah kilo itu yang kemarin sudah, ini kan belum ya, ini kan belum jelas. Yang kemarin itu satu pijahan induk tambahan baru satu kali dipijah ya, itu kemarin saya bisa panen 20-an ribu. Pak sinten? Heri Pak Heri nggih. Ya. Pak Heri nggih. Desa Karanggelonggong, Desa Karanggelonggong, Kecamatan kecamatannya Klirong. Klirong nggih, Klirong. Kebumen nggih. Kalau pembenih kan jarang buat apa istilahnya untuk sterilisasi kolam. Pembersihan ya termasuk sterilisasi, tapi yang utama itu malah justru apa istilahnya untuk membunuh bakterinya itu loh Mas. Kalau saat ini yang bagus itu yang saya lakukan itu pakai disinfektan, yang pakai neo antisep itu loh, buat nyemprot kandang ayam. Di ayam aja ndak bahaya, saya selalu praktekkan ke situ Mas. Setelah bersih kayak gini toh, baru semuanya disemprot permukaan semuanya dasarnya, kalau bisa daerah sini disterilkan semua pakai disinfektan. Formalin memang desinfektan, cuman itu kan bahaya. Nah, tapi kalau neo antisep atau antiseptik sama antisep itu enggak apa-apa. Makanya orang nyemprot ayam kadang-kadang disemprot ke mukanya. Ayam-ayam pedaging itu loh. Di ikan pun enggak masalah itu. Itu yang jarang sekali dilakukan sama pembudidaya. Itu yang utama itu. Makanya kadang sering mijain sekarang ikan, apalagi sebelum itu ikan sudah kolap. Apalagi sekarang yang jadi momok petani musim kayak gini ini kan Aeromonas. White spot sebenarnya Aeromonas juga, cuman itu jenisnya beda dengan Aeromonas hydrobila. Jadi kalau Aeromonas hydrobila itu yang sirip merah, itu istilahnya risikonya sama ganasnya sama, biasanya kematiannya massal. Itu sebenarnya efek dari kita nggak nyalakan cuaca itu enggak. Sebenarnya itu semua itu tergantung dengan kondisi air, terus perawatan airnya gimana, terus manajemen pakannya gimana ya, manajemen perawatan ikan gimana, terus pengendalian penyakitnya itu gimana. Kadang-kadang apalagi kadang-kadang petani itu salah kaprah. Jadi ketika ikan itu sakit kayak gitu ya, dia treatment pindah kolam, dia itu semakin stres. Dipindah malah semakin stres. Itu mendingan treatmentnya itu di kolam itu sendiri. Itu loh, udah ndak usah diutik-utik, itu ndak usah dipindah-pindah, itu ndak perlu. Itu satu. Kedua kalinya apa? Kadang petani itu salah persepsi. Persepsinya kayak gini. Ikan sakit itu harusnya itu dipuasakan. Tapi kadang ada petani yang sakit, ikan sakit tapi dikasih makan, dia itu malah tambah semakin parah. Itu jelas. Makanya ikan kalau punya saya kena penyakit kayak gitu, tak puasakan 3 hari enggak masalah sambil kita treatment. Biasanya kalau saya treatment, kalau memang itu tingkat keparahannya udah tinggi, kita pakai obat cacar. Atau dulu itu PK kolam. Di toko poultry biasanya ada. Terus kalau untuk herbalnya itu pakai rebusan daun sirih. Terus kolam disat ya, kasih air sebatas punggung ikan ya. Terus rebusan daun sirih itu ketika sudah dingin baru ditebar, aduk rata, kasih garam krosok. Per meter kubiknya itu sekitar 1/4 kilo lah per meter kubik. Nah, itu tinggal kita ngitung kubikasi untuk luas kolamnya. Nah, setelah itu tapi ikan jangan dikasih makan, puasa. Nah, setelah itu 1/4 jam setelah treatment kasih air kembali. Nah, kasih air ya, nggak usah dibuang. Nah, apa istilahnya air bekas treatmentnya nggak usah dibuang, istilahnya udah dibiarin aja di situ.
tinggal kita penambahan air toh. Itu setelah itu kita cek beberapa hari ya. Ketika setelah 2 hari kok ikan masih kayak gitu, treatment sekali lagi. Biasanya kalau treatment pakai herbal itu memang butuh waktu. Nah, kita yang penting kontinuitas kita sendiri. Nah, dalam treatment itu sendiri. Nah, makanya itu sebelum ikan itu terserang penyakit, ya kita harus antisipasi dulu. Istilahnya ya dengan cara itu, istilahnya kayak kolam, sterilisasi kolam. Nah, terus kondisi airnya gimana? Itu jadi perlu dipertimbangkan itu. Kalau itu nggak dipertimbangkan susah. Saya itu dulu belajar itu otodidak juga mas. Saya otodidak juga, nggak pernah ada yang ngajarin. Waktu tahun 2000 itu nggak ada orang yang mau ngajarin kayak gini mas. Orang itu takut kesaing. Internet masih jarang tahun 2000. Banyak orang-orang tertentu lah. Ya, tahun 2000-an itu kan internet belum kayak sekarang. Ya, masih sangat terbatas sekali lah. Hanya orang-orang ibaratnya golongan menengah ke atas itu yang bisa akses internet. Tuh saya nanya-nanya ke teman-teman, nggak ada yang mengajarin mas. Akhirnya saya nyoba sendiri ya, dengan ya pokoknya ya susah payahnya itu kalau main otodidak kayak gitu mas. Jadi nanti saya evaluasi kesalahan saya itu di mana, ikan kayak gini kesalahan saya di mana. Akhirnya alhamdulillah setelah sekian lama bisa nggak apa-apa, saya butuh waktu 1 tahun 2 tahun ya, alhamdulillah sampai sekarang bisa teratasi untuk pengendalian masalah. Kalau saya walaupun sama tetangga pun kalau memang dia itu mau mijain silakan, tak ajari caranya seperti ini. Nah, masalahnya apa? Prinsip saya apa? Rezeki itu ada yang ngatur. Ya, kita nggak takut bersaing oke lah, selama kita bersaingnya itu masih bersaing sehat. Nggak apa-apa, rezeki sudah ada yang ngatur. Kalau pikiran, kalau pribadi saya itu seperti itu. Ya. Masalahnya apa? Kalau rezeki itu kan nggak bisa di copy paste mas. Itu loh, main rezekinya mas, main rezeki saya itu kan udah masing-masing. Nggak bisa istilahnya. Kalau saya nggak takut kesaing, nggak takut ini enggak sama sekali ya. Tinggal ada kemauan kita sendiri lah mas. Yang penting kita ada kemauan, istilahnya kita mau belajar. Masalahnya kayak gini mas, saya pun walaupun ibaratnya saya pelihara kayak gini, tetap saya itu butuh banyak belajar. Makanya semakin kesini alam kan kita sudah rubah mas, nggak bisa diprediksi toh. Nah kayak tadi siang panas banget, kalau sekarang kayak gini. Kalau saya nggak mensiasati ini, remuk semua mas. Makanya itu yang penting apa, kondisi dasar kolam jangan sampai ada endapan. Jadi istilahnya makanya kalau saya bingung ditanya ini berapa kali ganti air, berapa hari sekali ganti air, tergantung kondisi airnya. Karena apa, masing-masing pembudidaya itu beda-beda. Nah, mungkin antara saya sama jenengan, saya ngomong 5 hari, tapi punya jenengan 5 hari masih bersih lah, ngapain diganti? Perlakuan yang tahu perlakuan apa di kolam masing-masing itu kan mas, pembudidaya itu sendiri toh. Ya itu loh. Aplikasi saya belum tentu bisa digunakan di mas, tapi alangkah baiknya dicoba dulu. Gitu loh mas, dicoba dulu. Nanti kalau aplikasinya oke, ya dilanjut. Kalau aplikasinya udah tak terapin kok nggak jadi, nah kita evaluasi kembali. Ada apa? Mana yang salah? Itu loh. Saya mulai awal budidaya itu tahun 2000-an mas. Tahun 2000 saya masuk ke lele, itu dulu saya pembesaran. Setelah masuk setelah saya pembesaran itu kan dulu itu agak susah nyari bibit. Akhirnya setelah tahun 2003 ya, saya nyoba breeding sendiri. Nah, nyoba breeding sendiri, yaitu yang saya ceritakan itu otodidak, saya masih tidak ada yang mau ngajari saya. Nah itu akhirnya saya belajar sampai alhamdulillah 1 tahun 2004 saya sudah mulai full di pembenihan sampai saat ini. Kalau tadinya memang tahun 2000 awal saya masuk ke dunia ikan, ke dunia perikanan itu, saya masuknya ke pembesaran mas, segmen pembesaran sampai 3 tahun. Setelah 3 tahun itu saya beralih ke pembenihan.
pembenihan sampai sekarang ya. Terus ada yang nanya induan, akhirnya saya kerjasama sama Bale Yang di Sukamandi. Nah, udah ambil dari sana ya, kita stok ya, kita nyetok kecil-kecil. Nah, nanti kalau kita rawat sendiri, nanti kalau sudah oke, monggo kalau mau ada yang mau ambil. Nah, saya ambilnya mutiara sama Afrika. Kalau Afrika memang orang-orang tertentu masanya itu harganya memang lumayan mahal. Kemarin orang Jambi udah kesini sendiri, langsung dari Jambi ke sini. Itu kemarin bawa 4 paket, terus sampai sana pijain. Ini kurang lagi stoknya, besok ambil lagi. Setelah itu ambil 2 paket, udah tak kirim. Nah, ini ambil lagi 4 paket lagi. Nah, ini masih tak karantina dulu. Kalau satu pijahan yang bobot setengah kilo itu yang kemarin sudah, ini kan belum ya, ini kan belum jelas. Kemarin itu satu pijahan induk tambahan baru satu kali dipijak ya, itu kemarin saya bisa panen 20-an ribu satu pasang bobot setengah kilo. Itu induk pertama kali bertelur. Kadang orang itu berasumsi seperti ini, telur pertama harus dibuang. Bagi saya enggak ada istilah itu. Sekarang kalau ada yang bilang seperti itu, saya berani bantah argumennya. Alasannya apa? Ya kan? Itu enggak ada alasan yang masuk akal, itu enggak ada. Induk tambahan, induk pertama kali telurnya harus dibuang. Loh, sekarang kayak gini Mas, bobot setengah kilo ya, kita udah merawat berapa bulan? 1 bulan umumnya ya, bisa menghasilkan telur. Nah, kalau saya prinsipnya seperti itu. Kalau telur itu dibuang, kita masih nunggu lagi, harus 1 bulan lagi. Kos produksi kita nambah toh. Kenapa harus dibuang? Nah itu loh, alasannya itu apa? Karena apa? Karena saya sudah berkali-kali mempraktekkan yang namanya induk tambahan, itu tidak terjadi masalah apa-apa. Yang penting walaupun itu tambahan atau bukan, kalau kita salah memilih indukan yang mau dipijakan ya, itu tetap tidak jadi Mas. Yang penting kita udah tahu itu sudah matang telur atau belum, udah matang gonat atau belum, pejantannya juga sudah siap atau belum, gitu. Intinya itu di situ. Bukan kalau induk bukan di masalah itu induk pertama kali telurnya bukan jadi masalah. Nggak masuk itu. Di kamus itu nggak masuk. Nggak masuk. Sayang masa mau dibuang. Kita merawat udah lama kok. Kalau kasih makannya nggak banyak, ngapain harus dibuang? Pada kenyataannya ini kena panas, kena hujan kemarin 30 antara 30 sampai 40 hari. Ini kalau kemarin cacing bisa 1 minggu, ini udah besar Mas. Ini karena cacingnya kemarin cuma 3 hari dok, ini sudah luar biasa bisa hidup dengan cuaca seperti ini. Gini Mas, yang namanya budidaya itu perlu inovatif, perlu kreasi. Jadi kayak gini, ketika cacing itu susah, ya, kita nggak produksi, ya terus kita uang dari mana? Apalagi saya full di kayak gini Mas. Itu loh. Kalau kita nunggu ada cacing, kapan kita mau produksi? Dengan permintaan sudah numpuk. Ada teman kemarin yang dari Jambi, yang dari Jawa Barat, Jawa Timur ke sini, istilahnya sharing-sharing, ya, mau enggak apa-apa. Ya dulu sering gitu loh, Jawa Timur yang dari Jawa Barat masuk sini, terus sharing-sharing.